Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin saimin wal hadirat saimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti syukur kita persembahkan kepada Allah, Zat yang telah menggerakkan langkah dan menggugah hati kita hadir ke masjid yang amat mulia dan kita cintai ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, saimin was saimat yang terhormat. Ramadan bukan sekedar bulan keagungan. Ramadan bukan sekedar bulan penggandaan pahala dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Ramadan bukan sekedar bulan yang istimewa. Ramadan bukan sekedar tempat pengampunan dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan bukan sekadar bulan untuk menunaikan ibadah puasa yang disertai dengan seluruh aktivitas ibadah lainnya. Akan tetapi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nilai historis. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada bab Kitabus Shiyam, bermula bab yang menyatakan tentang puasa. Di awal-awal bab beliau mengurai peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran pertama kalinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan terjadinya perang Badar, perang yang amat heroik, dahsyat, luar biasa, menggugah jiwa dan hati umat Islam pada saat itu untuk melawan kaum musyrikin yang banyaknya 3 kali lipat daripada jumlah pasukan Islam. Hingga perang ini ditulis dalam tinta sejarah peradaban umat Islam
baik dalam kitab-kitab klasik maupun dalam kitab-kitab kontemporer. Yang membuat hebat karena umat Islam sedikit, pasukan Islam tidak banyak. Yang dilawan kaum musyrikin yang secara jumlah mereka lebih dominan, lebih besar 3 kali lipat daripada jumlah umat Islam. Tapi Allah memenangkan kaum muslimin dalam perang itu. Perang Tabuk meskipun dimulai sejak bulan Rajab, Sya'ban, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan Islam baru pulang dari Tabuk sekitar 26 Ramadan. Padahal jarak Tabuk, Madinah dengan Tabuk sekitar 700 lebih kilo. Kendaraan yang mereka gunakan unta. Disampaikan kepada kaum muslimin, siapa yang punya kendaraan, siapa yang punya harta, sumbang untuk perang Tabuk. Semua orang bergegas berangkat menyumbangkan apa saja yang ia miliki, sehingga seluruh pasukan umat Islam pergi ke Tabuk. Yang tinggal hanya nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak. Berangkat mereka ke Tabuk. Berapa hari perjalanannya? 20 hari. Pulangnya berapa hari? Sekitar 20 hari. Kapan pulangnya? Ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan puncak daripada perangnya untuk melawan Bizantium Romawi Timur saat itu. Perang Khandaq yang digagas oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi dari Persia yang ahli strategi perang. Bagaimana proses menggali parit? Walaupun perang Khandaq ini terjadi setelah Ramadan, tapi menggali parit di bulan Ramadan. Peristiwa Fathul Mekah, lanjut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya. Peristiwa Fathul Mekah, bagaimana umat Islam dari Madinah 10.000 orang pergi berangkat menuju Mekah tanpa menindas kaum musyrikin, bisa menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan nama Fathul Mekah. Penaklukan Spanyol kapan? Ramadan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang maha dahsyat terjadi pada bulan Ramadan. Rupanya Ramadan menggerakkan energi umat Islam untuk berjuang. Rupanya Ramadan membuat umat Islam semakin produktif. Bukan hanya sekedar ibadah-ibadah batiniyah, tapi juga ibadah-ibadah lahiriah. Bukan hanya sekedar ibadah melawan hawa nafsu, tapi juga melawan musuh yang nyata di depan kita. Tapi sayang, kadang etos ini tidak kita ambil, hadirin. Etos semangat berperang di bulan Ramadan yang terjadi tempo dulu bersama Rasulullah dan para sahabat, para ulama tempo dulu, sayang tidak kita amalkan. Kita sibuk dengan mengatakan bahwa tidur itu ibadah di bulan puasa. Muta itu mandum. Mulai poh 6 bunga sampai poh 6 seput. Tahan sampai han merempok istirahat. Dulu Rasulullah dan para sahabat perang Badar, perang Tabuk, Fathul Makkah,
Itanya lam kama lam kelembu popoh nam bunga. Beda etosnya, beda motivasinya, beda orientasinya. Guru-guru kami yang berbahagia, jamaah subuh yang terhormat. Sebab itu Ramadan ini mestinya membawa etos bagi kita. Dengan melihat peristiwa-peristiwa besar, bahkan merdekanya bangsa kita ini 17 Agustus 1945 dibacakan teks proklamasi oleh Bung Karno, dijahit bendera merah putih oleh Fatmawati, diderek bendera oleh pasukan bendera. Kapan? Bulan Ramadan. Itu petunjuk bahwa bangsa ini dimerdekakan oleh umat Islam, para ulama, para santri. Bung Tomo dengan kalimat takbirnya Allahu Akbar membangkitkan orang Islam berjuang melawan penjajahan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini adalah di draft peta pendidikan Indonesia tahun 2035 frasa agama dihilangkan, tinggal budaya dan akhlak saja. Di mana syukurnya bangsa ini kepada umat Islam? Kalau kata frasa agama dihilangkan diganti dengan akhlak, saya khawatir, kita khawatir lama-lama akhlak akan diganti dengan etika. Etika akan diganti dengan moral, sehingga tinggallah budaya. Semayang lagi budaya tiaju. Kali Allahu Akbar. Panai urung Aceh. Allah ubi raya. Allah Maha Besar. Sesuai dengan suku bangsa masing-masing. Tuhan gede banget. Kena awak gaul. Yang lebih gaul lom Tuhan gede bingit yang gawat lom. Ini yang sudah diprotes oleh ormas-ormas Islam di Indonesia saat ini. Bahkan MUI sendiri sudah memprotes. Bayangkan kalau draft peta pendidikan tidak ada frasa agamanya. Mau jadi apa bangsa kita ini? Amerika saja yang dulunya meninggalkan spiritualitas. Jepang yang dulunya meninggalkan spiritualitas. Mereka sudah mengambil bagian daripada nilai-nilai spiritualitas. Kenapa? Karena di sana banyak orang pintar dan hebat, pengetahuannya luar biasa. Tapi angka bunuh diri, angka diskriminasi, angka eksploitasi, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, luar biasa kejadiannya. Setelah dianalisis apa sebabnya? Karena warga mereka jauh dari agama. Karena dalam kehidupan mereka tidak ada nilai-nilai spiritualitas. Maka wajar kalau kita baca sejarah hari ini, perkembangan kuantitas umat Islam di Amerika, di Eropa meningkat drastis. Begitu kata Imam besar Masjid New York, Syamsi Ali. Jamaah subuh yang berbahagia, kalau orang bertambah drastis umat Islam, lantas bagaimana kondisinya Aceh saat ini? Bagaimana kondisi Lok Sumawe saat ini? Kalau bicara kuantitas kita banyak, bicara kuantitas umat Islam di Aceh, Lok Sumawe khususnya, kita dominan. Tapi lihat kualitasnya. Kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat jumlah kuantitas umat Islam, lihatlah pada saat salat hari raya. Dan kalau kalian ingin melihat kualitas umat Islam, lihatlah salat subuhnya. Inilah kualitas Lok Sumawe kita.
Ini kualitas kita. Untung Yahudi Nasrani hanaija kena. Untung menyaija. Man kai dengar yang pak live streaming, nyaho mi. Kadang menjaga galom. Saya pernah baca sebuah buku. Katanya, Yahudi dan Nasrani tidak akan takut kepada umat Islam sebelum jamaah salat subuh, sama seperti jamaah Jumat. Saya tidak yakin jamaah Jumat di Islamik sebanyak ini. Pasti lebih banyak lagi, penuh teruk likut. Tapi kenapa ketika salat subuh yang penuh cuma saf yang penuh, urung di luar rumah doang matematik. Untung ada anak-anak muda, untung anak-anak mit, empat anak dayah, untung anak-anak pesantren, anak tahfidz menyahana awaknya lam ditelam. Berapa banyak kita? 900,000 lebih penduduk Lok Semawe. Belum kita jumlahkan dengan mahasiswa. Salah satu kota terbanyak perguruan tinggi Lok Semawe di Aceh ini. Ada pendidikan perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, sekolah eloknya bertuh le. Janganlah kita hitung anak-anak SD, sebab belum balik mereka, pula mana TK, apalagi anak PAUD. Anu SMA mentang dukung doa. Anu SMA nyamanya tapu tapat mandung. Anu SMA, anu kuliah tapu tapat mandung. Tai ujak kena masjid Islamik. Halat masjid payah tamah 20 tingkat tu waduh ni. Yang heran kita begini hadirin yang berbahagia. Kenapa ketika Jumat mereka ada, tapi ketika subuh mereka tiada? Nah ni baron wata Jumat na tahu kudeh na tahu likod na kudeh tagana kudeh pipadat ho yang tahu na wata Jumat yang hireun tu wata subah kurang nyai le. Yang hireun tu wata takalan bak kedai kopi le sama yang terawih belah redeh tarik espresso, belah redeh tarik teh dingin, belah redeh jus wortel, belah redeh jus anggur. Nah, rupa ji, hana patih Cina jak ada terawih. Ilong beklah mantap malulung jak. Yang hana cita foto sagai. Mi tak foto pun hanjir tak foto, menjaga kode etik jurnalistik. Rada kedai kopi punoh, heran tu. Ini menunjukkan kualitas kita. Semakin banyak orang miskin di Lok Semawe ini, semakin banyak orang miskin di Aceh ini, menunjukkan bahwa semakin kurang kualitas umat Islam di Aceh. Selama masih ada orang miskin, dalam artian miskin struktural, adalah termasuk orang-orang yang bahwa menunjukkan kualitas kita masih kurang. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian daripada mereka dengan sebagian yang lain mereka saling melindungi, mereka saling bersahabat, mereka saling membantu, mereka saling mengayomi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Beda dengan orang-orang munafik, kata Allah. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'dhum min ba'dhin, sebagian daripada mereka dengan sebagian yang lain
ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menjadi pembasmi kemungkaran. Mereka termasuk orang-orang yang melaksanakan kemungkaran, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat kemungkaran. Nyan urung munafik. Padahal Nabi bersabda, dinukil di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Arsh, oleh Syekh As-Samarkandi. Ya'muruna bil ma'ruf, perintahkanlah kalian kepada kebaikan. Wa illam taf'alu bih, meskipun kalian belum bisa melaksanakannya. Ini kena urung tak pakai kau semayang draw gana ke semayang. Hana masalah pubu aju ile. Nyo alasan hana amar ma'ruf nahi munkar ida oma. Pu amar ma'ruf nahi munkar ida aku mudra putang ke semayang. Wanha 'anil munkar wa illam tantahu bih. Cegah kemungkaran meskipun engkau belum bisa berhenti berbuat kemungkaran. Bila semua kita kolektif bersama-sama menjaga kualitas umat Islam, nyan baru yo ya awaknya dulu. Baru mereka khawatir, baru mereka takut, baru mereka tidak akan diskriminasi terhadap ulama. Baru mereka tidak akan menghancurkan agama. Baru mereka takut kepada umat Islam. Nyo itanyo citok bak Facebook sagai bela ulama, bela ulama, bela ulama, bela ulama. Pajan ni bela ulama yang kelang-kelembu ji ketik bak WA, ketik bak Facebook. Bela ulama, bela ulama. Dia tajak umur tujid umur 3 tanda. Tapi bela ulama. Enggak takut mereka itu kalau jumlah kuantitas kita seperti ini, kualitas kita seperti ini. Jamaah subuh yang berbahagia, guru-guru kami yang amat kami hormati. Sebab itu Ramadan ini mestinya menambah energi baru kepada kita untuk menunjukkan bahwa umat Islam punya kualitas, sehingga menjadi kuntum khaira ummah, menjadi umat terbaik, menjadi umat penentu, umat yang menguasai segala bidang. Teknik kita kuasai, pendidikan kita kuasai, sosial budaya kita sesuai, aspek kepemimpinan kita kuasai. Jika ini ada, insya Allah generasi ke depan, umat Islam ke depan akan menjadi singa di hadapan Yahudi Nasrani, di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan orang-orang liberal yang tidak senang dengan agama, di hadapan orang-orang sekuler. Tapi bila kita seperti ini, maka kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya di sini. Kan ini mantap, papa lain tak banci. Beda fikir tanya, "Puji hana ramai go. Ka kerja ba masjid lain." Yang tak fikir tanya, sebab orang tajak masjid lain tak banci. Kecuali mana orang tajak masjidnya hana urang. Orang tajak masjid ke dia belah deh kana urang. Nyan hana aneh, nyan hana masalah. Tapi yang jadi persoalan, inau hana ide hana belah nau hana belah deh pitat. Apa yang mau kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi pernah menyebut, bila seandainya umat Islam tidak mau mencegah kemungkaran, doa-doa yang kita panjatkan saja sulit mustajabah. Kamu doa tu masa-asa bidanya, tetapi kemungkaran kiri kanan depan belakang kelikot uyunun mungkar. Semua kita tahu mandum dah depu, long depu, mandum dah depu. Tapi ya nak kerja-kerja tak kan. Padahal Nabi sebagai hadis penutup, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata sebagian para ulama, kalimat ini untuk pemimpin.
Fa illam yastati' fa bilisanih. Kata para ulama, sebagian ulama, teks ini untuk para ulama dan cendekiawan, juru dakwah. Fa illam yastati' fa biqalbih. Ini untuk masyarakat umum, untuk orang-orang awam. Bila kalian melihat kemungkaran, cegah kemungkaran dengan tangan itu. Selama tanda tangan kita masih berlaku. Wadah tanda tangan kita nyonyo masih mempengaruhi orang. Wadah tanda tangan kita nyonyo mantang yagap otai kalah. Teken tunggu mutuah teken. Teken untuk dapat maju agama. Tak teken untuk tak pegat peraturan tunggu. Kan hanya peraturan kanun-kanun tentang murukok tunggu. Kanun-kanun yang boleh tak pegat ki banjara orang Islam ya ceh bukan jak mutajid. Payah tak pegat kanun-kanun kampung benar sam kampung. Lagi jamun aju. Adat bapa temurun hukum bak syiah kuala kanun kuputropang rusam ke laksamana. Jamun. Jinau adat bak urung bong hukum bak urung tegak. Kanun kepiasan rusam ke mita belanja. Kadang-kadang kanun tidak punya efek. Kanun-kanun habis anggaran mentang ubena. Tidak ada efek pelaksanaan piana. Tak pegat kanun-kanun yang lebih praktis. Teken. Di kampung-kampung benar resam kampung. Dekat kota, kabupaten, provinsi benar kanun. Inilah istimewa. Man pucit yang tanya istimewakan. Otai tanyong tajak Jawa, tajak Medan, tajak Jakarta, tajak Eropah, tajak Malaya, tanyong Legop. Apa istimewanya Aceh ya? Tak pegah data jamun mentok. Oh Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Ada data jamunnya tak pegah. Kai depu olehnya data jamunnya. Yang Pak Tiuro ya lakukan penelitian bak makam Maluku Saleh. Kai depu. Yang galai depu lewatnya uku kiban. Nyan yang boleh dapat dibutuh. Nya data jamun kai depu. Tunggu mutuah menyena jabatan tekenlah berdegah tentang agama. Biar gaduh teken anggaran saja. Fa illam yastati fa bilisani. Kau tak punya kekuasaan, punya lisan. Ini tugas para ulama kita, gurai-gurai gedanyo tunggu-tunggu. UBBE yang kelagenyo tak ada pegah. Orangnya bengahnya lon untuk bengah sibah singa kalau elam. Yang penting pegah tapi. Bumasap punyung dia dengar. Sehingga kadang-kadang gara-gara dengar ceramah tapi hang jali sama yang jamaah. Yang kenang cidra tapi urung yang luah hantom je jamaah hantom kenang tiga. Bukan hantom kenang mah hantom kerja. Mai kamu pihan nama brand, kak kamu brand urung tak. Mu brand yang tak brandnya urung SMS sampai yang jajak jamaah sampai. Tiga kau perlek gede tak brand ulikot gede. Tapi urung tak sampai tu ni gara-gara dengarnya hanya jali sama yang SMS. Ini para ulama selalu memberikan motivasi kepada kita. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, tak punya ilmu, tak punya pengetahuan, fa biqalbi, benci kemungkaran. Bagi kita yang awam, ini yang mesti kita amalkan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang kita agung-agungkan, kita rindu-rindukan, bukan sekedar bulan penggadaan pahala. Tapi di bulan Ramadan terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, bahkan pada tokoh-tokoh Islam tempo dulu, termasuk merdekanya bangsa kita hari ini. Terjadi pada bulan Ramadan. Mestinya etos ini kita gelorakan sehingga SMI terus berjalan, SMS terus berkembang, GPS juga terus maju, sehingga umat Islam ini punya ukhuwah, punya persatuan, ada kekuatan sebagai sosial kapital, modal dasar sosial kita untuk mengatakan kepada dunia, kamu lu semua rame boh, kamu Aceh rame boh, oi kan hanya rame kamu boh, kualitas pihna boh. Nyan dan pegah bagok. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf karena puasa, makan puasa dalam jun merwajun tu. Mahajid aja iya. Mudah-mudahan ada manfaat, memberikan kesan positif kepada saya menyampaikan dan kepada seluruh
hadirin wal hadirat, saimin saimat yang mendengarkan. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.